La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tidak akan, kata Allah, Allah tidak akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuan. Maka orang itu diuji baksa nggak pernah selesai, maka tidak akan naik ke dorong. Tapi kalau kita mampu melewati baksa, baru Allah taikkan jadi dorong. Wal baksa wad dorro. Dorro itu apa? Sudah mulai menyangkut tentang jiwa, tentang badan kita. Udah kalau dipikir-pikir udah mulai sakit. Ih, sekarang istrinya Mas Kus melebihi Batman ya, pakai anunya, pakai apa, jilbabnya. Sudahnya. Wih, sekarang antum jilbabnya panjang-panjang ya. Perasaan anu ini dulu cuman segitu gitunya, sekarang udah lebih panjang dari artis tuh yang segini itu. Wah, sudah mulai itu. Wih, pakai jubah segala sekarang antum. Modal pesantren di mana tuh? Nah, sudah mulai begitu-begini tuh. Nah, itu masuk pada dor. Kita pernah digituin nggak? Wih, kapan antum masuk pesantren tiba-tiba sekarang udah jadi tausiah, udah baca Quran, udah macam-macam, kemana-mana pakai jubah. Kan kalau orang luar sana itu orang namanya jubah itu, ya orang berpakaian jubah itu harus kiai. Kalau kita kan enggak. Nah, kalau ketika kita berpakaian hal yang semacam ini kita dapat teguran, caci makian, hinaan, ledekan dari orang, berarti kita sudah masuk kriteria dor. Ketika itu lulus, maka Allah tingkatkan dengan ujian yang ketiga. Seperti dalam Al-Quran itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mulai digoncangkan kita. Digoncang-goncang segoncang-goncangnya sekarang. Ya, tadi Mas Kus curhatannya itu menyampaikan dalam keadaan sekarang yang terjadi, kemarin-kemarin yang terjadi di Bekasi. Ya, sampai BM kita terbengong-bengong ya. Jadi kalau saya bicara Mas nggak terbohong-bohong, karena ini orang lama, dulu juga baiatnya sama saya Bang. Jadi orang lama, cuman pernah hilang katanya, Mas Kus itu masih ada nggak? Udah hilang. Maka pas denger nongol di Kerawang, jangan-jangan ini yang dulu ini. Pas kita cocok-cocokin, oh iya, yang dahulu pernah ketemu di Jakarta Barat atau Utara itu? Barat. Ya alhamdulillah qadarullah, selama kita masih aktif Allah pertemukan itu betul. Walaupun hilang bertahun-tahun kurang aktif ya, tapi ketika kita ada niat untuk aktif Allah pertemukan. Zilzalah, Allah akan goncang segoncang-goncangnya ujian yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, kita hari ini mulai merasakan nggak ini? Nah, sekarang setelah sampai baberkan dua kriteria, baru kita masukkan ke diri kita masing-masing. Kita hari ini masuk yang mana nih? Baksa, dorok, apa zilzalah ini? Nah, antum yang bisa jawab. Mungkin kalau secara jam'i sekarang kita bisa menyaksikan bahwa kita sudah masuk kepada zilzalah. Digoncang, segoncang-goncang. Ya, sana sini kita mau ibadah sulit rasanya. Ya. Dimana setahun yang lalu kita pengennya bicara melalui pengeras suara yang didengar banyak orang, bila perlu di alun-alun, tapi sekarang ini kita mau bicara dengan pengeras suaranya pun pengeras suaranya diturunkan. Apa nggak sedih? Ya, maka ini kalau sudah mulai zilzalah itu, ayat berikutnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang bersama Rasul, ya, walladzina ma'ahu, mereka berkata, mata nasrullah. Kapan ujian begini nih? Aduh, masya Allah, lama banget. Ya, nggak berakhir. Ya, itu kalau sudah kita uji sekian lama, baru Allah uji kita dengan zilzalah berapa bulan sekarang? Sekitar 2 bulan lebih ya. Tapi rasanya kita luar biasa. Karena apa? Kita merasa sakit, merasa sedihnya. Kemarin kita ini berjalinan mesra dengan saudara-saudara kita di luar. Kita bersilaturahim sana kemari, kita saling bersilaturahim, cium tangan, kita saling menyampaikan sesuatu hal kepada banyak orang. Tapi ketika Allah sedang menguji hari ini, tidak ada satu orang pun orang yang membela kita, orang yang mengatakan baik terhadap diri kita. Rata-rata semua mengikuti suasana yang ada, bahwa kita ini adalah suatu kegiatan yang tidak benar. Tapi kita nggak usah khawatir, ya. Kita ini nggak butuh harus dukungan mutlak dari manusia, pengakuan dari manusia. Karena apa? Kalau kita melihat bagaimana seorang Nabi Ibrahim ketika dibakar,
Tidak ada satu orang pun yang membela Nabi. Padahal beliau adalah seorang Nabi. Hanya burung kecil saja yang bersedih. Itu pun di akhirat burung kecil ini akan jadi perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekecil itu hanya seekor burung yang ikut berduka atas dibakarnya Nabi Ibrahim, ada hisabnya di yaumil qiyamah. Burung tersebut jadi perhiasan di surga. Maka kalau kita hari ini ada yang membela, alhamdulillah. Ya, yang nggak dibela nggak apa-apa. Orang kita ini mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tentunya kita hari ini setelah kita tahu bahwa ada 3 tangga untuk mencapai jannahnya Allah, dan kita sebagai orang yang beriman, ya kita harus mempraktekkan itu ayat. Apa yang harus kita praktekkan? Surat 7 ayat 35. Ya Bani Adam. Enggak ya Bani Mamat, ya Bani Maskus, enggak ada. Ya Bani siapa? Adam. Tuh. Bani Adam, coba bisa pas gitu ya. Pas dibaca, pas yang dipanggil Adam sendiri tuh. Adam gitu kata Allah. Nah, Adam itu ada 5, ada beberapa nama, ya, ada beberapa nama selain Adam. Ya. Ada dinamakan Al-Insan. Ada juga dinamakan Anas. Ada juga dinamakan, biasanya antum cerdas kan? Belum tahu Mir. Jadi kita ini sebagai manusia ini gelarnya banyak. Kadang-kadang Allah panggil Ibnu Adam, Allah panggil Anas, Allah panggil Al-Insan, Allah panggil Al-Ines, Allah panggil Al-Bashar. Wih, banyak itu. Kalau Al-Insan ya kita ini Al-Insan. Kalau Anas ya kita ini Anas. Kalau Ibnu Adam ya kita ini Ibnu Adam. Ya. Kata Allah, wahai anak Adam, apabila datang di tengah-tengah mereka, di tengah kalian seorang rasul minkum dari kalian, yakussuna ayatihi, dan beliau ini akan menceritakan, akan mengkisahkan ayat-ayat Allah, maka sikap kita bagaimana? Famanit taqo wa aslaha, hendaklah kita bertakwa dan beramal soleh. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Baik, 1400 tahun yang lalu Rasulullah minkum itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasul minkumnya siapa? Khalifah. Dan kalau di tengah-tengah Adam ini ada khalifah dari kalangan kamu sendiri, dan beliau ini akan mengisahkan ayat-ayat Allah. Apa perintahnya? Famanit taqwa wa aslah, bertakwa kalian, takut kalian, wa aslah, dan beramal soleh. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan kalian khauf. Apa itu khauf? Takut. Wala hum yahzanun. Apa itu yahzanun? Sedih. Ya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun itu kalau digabung menjadi satu itu dinamakan as-sa'adah. Ya, saya tak pakai papan tulis ya. Jadi kalau nggak dengerin ya lupa sudah. Jadi as-sa'adah itu gabungan antara khauf dan gabungan antara wala khaufun alaihim walahum as-sa'adah, bahagia. Orang yang bahagia itu orang yang semacam apa kata Allah? Orang yang tidak takut dan tidak sedih. Coba antum kemas sendiri. Bahagia nggak kalau hidupnya sedih, tapi nggak takut, tapi setiap harinya sedih gitu, bahagia nggak kira-kira? Dan sebaliknya, nggak sedih tapi takut, semua bahagia tapi penakut, ya nggak bahagia itu. Ya,
Nah, orang yang beriman, nah ini yang perlu antum garis bawahi nih. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, antum semua ini sekarang tunjuk diri antum. Sudahkah saya takwa kepada Allah? Karena apa? Orang yang bertakwa kepada Allah tidak takut. Pertama, orang yang bertakwa kepada Allah ini tidak takut mati. Karena apa? Dengan mati kita akan ketemu dengan orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, orang yang kita rindui. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jumpa dengan beliau. Bisa nggak tanpa mati kita ketemu? Orang yang bertakwa tidak takut mati. Kenapa? Liqa'i wajhillah. Karena kita akan bertemu dengan Allah. Orang yang bertakwa, orang yang beriman tidak takut mati. Karena apa? Karena apa? Tidak takut dengan Allah. Karena kita tidak takut mati karena kita mau ketemu Allah. Mau ketemu kekasih Allah. Karena kita akan mendapatkan surga dan bidadari. Gambaran keindahan surga Allah jelaskan panjang lebar walaupun belum seberapa di dalam Al-Quran. Masa kita jadi takut mati? Ya coba atau muhasabah aja diri sendiri ya Allah. Orang yang bertakwa tidak takut sakit. Karena apa? Orang yang sakit itu adalah merontokkan semua dosa-dosa kita. Ya ngapain kita takut sakit? Orang yang bertakwa tidak takut dihina, dicaci, dan disiksa. Karena apa? Orang yang dihina, orang yang disaksi, orang yang disiksa akan dimuliakan oleh Allah. Bilal bin Rabah itu kaya enggak? Merdeka enggak? Keturunan orang hebat juga enggak? Ganteng enggak? Tinggi enggak? Pendek, hitam, pesek, rambutnya keriting kayak. Tapi kenapa beliau mulia? Karena beliau disiksa oleh orang-orang pengikutnya jahiliyah. Sampai segitu Allah memuliakan. Di mana-mana ditulis sekarang ini. Khutbahnya Ustadz Anu. Di bawahnya apa? Kalau Jumat ini khutbah Ustadz Anu. Terus di bawahnya apa? Di bawahnya Bilal. Masya Allah. Saking mulianya. Kenapa beliau mulia? Karena tadi beliau disiksa, disakiti, dihina, dicaci maki oleh orang-orang kafir. Maka kita seharusnya hari ini tidak perlu takut. Keluarga Ammar bin Yasir, kenapa beliau jadi hormat? Terhormat sampai sekarang, harum namanya keluarganya. Karena beliau disiksa, bahkan dipaksa untuk keluar dari Islam. Nah, setelah kita paham itu, ayo kita evaluasi. Waduh, Masya Allah. Berarti kita ini di mata Allah belum beriman ini. Ya. Karena apa? Tadi disampaikan oleh Mas Kus, kita ini takutnya berlebihan. Takutnya kita ini berlebihan. Akhirnya yang terjadi ya kita jadi takut beneran. Maka kalau kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, ayo. Kalau takut itu manusiawi, tapi kalau berlebihan, akhirnya kita tidak manusiawi lagi. Karena apa? Perlu kita sadari bahwa kalau cuman takut doang, tidak wa aslaha, bisa nggak? Takut kepada Allah, kan rumusnya tadi ya, orang yang beriman dan takwa itu famanittaqo wa aslaha. Dia harus takut kepada Allah dan beramal soleh. Takut saja sama Allah, tapi nggak beramal soleh, bisa nggak? Bisa nggak kan kira-kira Jal? Enggak ya. Tapi ada nggak ciptaan Allah yang cuma takut sama Allah, nggak beramal soleh? Ada nggak kira-kira? Jadi dia takut sama Allah. Ngomong sendiri, saya ini takut sama Allah, tapi nggak mau amal soleh. Siapa itu kerjaannya? Coba antum buka surat 59 ayat 16. Saya ketika baca ayat ini berulang-ulang, saya nyesek. Karena apa kata Allah? Perumpamaan kamasali. Perumpamaan orang-orang yang mengajak antum untuk keluar dari jamaah, untuk kafir dari jamaah,
Allah perumpamakan seperti setan. Apa kata setan? Lil insani kfur, wahai manusia kafir kalian. Kan banyak berita-berita yang sering saya dapatkan. Antum jangan ngaji, antum jangan ini, antum jangan ini, antum jangan ini. Kalau antum sampai terpaksa ngikutin lil insani kfur, famay yakfur, setelah kamu menjadi kafir tidak aktif, apa kata setan? Ana baro minka. Wih, dadah. Saya nggak mau tanggung jawab. Benar gak? Orang gua sendiri takut kata Allah, kata setan tuh. Saya ini takut. Makanya nyesek saya baca ayat itu. Betul nggak? Betul. Apa kalau seumpama kita kafir, nanti kamu pokoknya asal kafir sama dia nanti kamu saya kasih surga, kamu ntar saya kasih rezeki. Enggak. Itu hebatnya. Dan ini tepat betul ayat sekarang yang kita sampaikan kemana-mana. Karena rata-rata ketika kita mau aktif, tadi itu, ya, kata setan, lil insani kfur, wahai manusia kafirlah kalian. Dan ketika manusia kafir, ana bara'u minka, gua kagak tanggung jawab. Rasain lo, kata setan tuh. Gua juga penakut. Masya Allah. Tuh ayat ini kayaknya banyak yang pas ini ayat ini. Tadi saya sampaikan di Purwakarta aja pada duduk semua. Ya Allah, kok ada ayat yang begini katanya ya. Iya. Jangan berangkat, jangan ini itu anak itu. Padahal jauh-jauh hari kita sudah dikasih tahu ada 8 permasalahan yang bisa menghalangi seseorang ini masuk surga. 8 itu. Ya, surat 9 ayat 24. Coba. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ya, kalau usah diterangin itu udah apalah. Itu yang menghalangi surga. Bapak kamu, anak kamu, istri kamu, ikhwan kamu, saudara kamu, sampai pernikahan tempat kamu bertinggal. Yang saya sedih di ujungnya apa? Kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Itu diancam sampai Allah itu. Tunggu, kata Allah. Kalau kamu masih mencintai itu semua tadi yang disebut di atas, tunggu, kata Allah. Apa ancaman Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Biar saya ngasih keputusan. Diancam nggak kalau begitu sama Allah? Ancam. Wih, Masya Allah. Tunggu sampai aku Allah saja yang memberi keputusan. Maka ini ayat-ayat yang sekarang inilah yang sedang menghantui kita semua, yang sedang menyerang akidah kita semua. Maka alhamdulillah dengan adanya taklim yang semacam ini, mari kita watawasau bil haq.